Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam hari ini sebenarnya sudah berapa minggu ya kita vakum. Malam ini kita mencoba mengulas lagi karena ini adalah sebuah tradisi yang harus selalu kita jaga. Pada malam Jumat itu adalah kegiatan kopi intelektual gitu. Dan also pada malam hari ini temanya adalah pro kontra Nepo baby dalam politik pemerintahan. Istilah ini cukup booming pada waktu pemilihan presiden yang baru-baru ini, dan sebenarnya istilah ini sudah lama gitu. Sejak tahun 2022 itu di negara Amerika itu sempat menggunakan istilah juga ini tentang Nepo baby, atau dalam istilah lain adalah nepotisme bayi gitu. Kenapa ada kata seperti ini? Karena banyak orang tua yang menginginkan anaknya sendiri yang di dalamnya itu adalah upaya untuk masuk dalam pemerintahan. Misalnya ayahnya adalah seorang pejabat ya, atau seorang artis top, maka mereka sendiri harus berusaha agar anaknya itu harus masuk menggantikan peran dia sendiri. Dan itu banyak, baik itu di tataran presiden maupun kepala daerah, yang sekarang fenomena itu sudah menjamur gitu. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke gitu. Ini menjadi sebuah presiden buruk menurut saya, yang seharusnya dari kalangan akademisi itu mengkaji fenomena ini gitu. Apakah ini kita harus mempertahankan atau memang ya kita harus tiadakan, dalam artian kita mereduksi aksi atau praktek-praktek tentang nepotisme itu, utamanya dalam pemerintahan. Karena salah satu roh dari demokrasi itu adalah bagaimana masyarakat biasa, masyarakat rakyat biasa itu mempunyai kesempatan yang sama dengan anak pejabat dalam pemerintahan. Mereka bisa menjadi wali kota, bisa menjadi presiden bahkan. Tetapi istilah Nepo baby ini menutup ruang bagi rakyat-rakyat kecil untuk katakanlah meniti karir dalam pemerintahan. Ya, oleh karena itu malam ini kita akan mengkaji. Ada dua narasumber yang coba kita hadirkan pada malam hari ini. Satunya lagi dalam perjalanan ya, insya Allah akan bergabung, yaitu Ode Nur Hayati, sarjana pendidikan Magister Sains ya, beliau seorang akademisi. Dan yang kedua adalah Laode Muhammad Alfian, Magister Komunikasi ya, dan beliau juga adalah seorang akademisi yang merupakan dosen dari Universitas Muslim Buton gitu. Ya, kita coba mengkaji Bang pada kesempatan ini tentang bagaimana pandangan Abang ya terkait dengan banyak para pejabat ini berambisi menginginkan anaknya agar mereka goal menjadi kepala daerah atau menjadi kepala pemerintahan, dalam artian adalah entah itu presiden maupun wakil presiden. Apakah ini adalah sebuah fenomena biasa atau ini adalah ya sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan? Karena kita kan sudah ada undang-undang yang tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN gitu. Itu yang harus ya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Bagaimana pandangan Abang terkait dengan hal ini? Silakan Bang. Ya, terima kasih. Kopi intelektual. Sebenarnya Nepo baby ini bisa kontradiktif juga ya, karena secara alamiah manusia pasti dikeronoai turunan, dan biasanya setiap orang tua akan berusaha bagaimana anaknya bisa hidup bahkan lebih baik dari orang tuanya. Lebih baik daripada orang tua. Lebih baik daripada orang tuanya. Nah, itulah yang menjadi
mungkin paradoks juga. Apakah nepo baby atau nepotisme itu sebenarnya menjadi momok karena terlibatan keluarga di dalamnya, atau itu yang harus dipikirkan bahwa setiap individu dalam masyarakat, apalagi itu berkaitan bertalian dengan keluarga, pasti akan berusaha untuk bagaimana keturunannya bisa punya kemakmuran, bahkan karir yang bisa melampaui orang tua itu sendiri. Nah, kaitannya dengan politik hari ini di Indonesia khususnya, kan banyak kandidasi dalam konteks pilkada. Ada anak, bapaknya dulu pernah menjabat, omnya pernah menjabat, mamanya pernah menjabat, bahkan tantenya pernah menjabat, itu juga ikut masuk dalam pertarungannya. Nah, apakah itu salah atau benar? Menurut saya alamiah saja ya, bahwa harusnya itu tidak bisa kita pertanyakan, bahwa setiap kita punya hak untuk merubah nasib, bahkan ikut bertarung. Nah, tapi pertanyaan berikutnya adalah, pada saat seorang pemimpin terpilih oleh masyarakat dan menjadi pemimpin dan punya tanggung jawab bagaimana membangun dan membawa daerah tersebut untuk bisa tumbuh dan berkembang secara keseluruhan, politik, ekonomi, budaya, ini yang menjadi problem kita sebenarnya. Apakah kapasitas kepemimpinan itu diukur dari kemampuan individu kandidat pemimpin itu, atau justru dia dipengaruhi kapasitasnya hanya karena oh itu anaknya mantan bupati atau mantan gubernur, oh itu ponakannya mantan bupati atau mantan gubernur. Kalau saya pertanyaan jadi, so what kalau dia anak bupati atau anak mantan bupati atau anak mantan presiden sekalipun? Pertanyaannya kan menjadi tidak penting. Harusnya yang kita pertanyakan, bagaimana seleksi kepemimpinan dalam rangka mencari bibit-bibit unggul untuk menjadi seorang pemimpin yang membawa masyarakat makmur dan maju. Nah, di level itu yang harusnya menjadi tantangan buat kita. Harusnya yang kita perdebatkan bukan persoalan dia anak siapa atau dia jaringannya siapa, tetapi setiap kandidat yang ingin menjadi pemimpin itu punya syarat kualitas seperti apa yang harus kita tetapkan. Nah, itu mungkin yang harus menjadi pemikiran mayoritas masyarakat, supaya sebenarnya kan setiap masyarakat warga negara Indonesia berhak untuk menjadi pemimpin. Yang bisa dia membawa dia menjadi pemimpin sebenarnya kapasitasnya. Nah, tapi hari ini kan masyarakat kita, ya mohon maaf, perdebatannya bukan pada kapasitas kepemimpinan, tapi kepada kapasitas dompetnya, akses ekonomi dan kemampuan ekonominya. Nah, artinya berarti kita mau bicara, kalau bukan kapasitas kepemimpinan yang menjadi tolak ukur, ya walaupun dibilang bahwa ekonomi itu juga kan bagian dari kapasitas seorang bisa menjadi pemimpin atau tidak dari sisi finansial, enggak juga. Nah, tapi kalau dia tidak punya kapasitas ilmu ini jangan dipersepsikan juga semata-mata bahwa ilmu akademis ya. Yang namanya pemimpin harus punya ilmu. Ya pasti. Bisa dari sumber mana saja. Nah, sekarang harusnya yang kita perdebatkan kan ilmunya. Ilmu atau kompetensinya ya. Masuk di dalamnya kompetensi. Ya. Bisa berbagai macam hal. Tapi kan hari ini kan bukan itu yang menjadi problem kita. Diskusi perdebatannya bukan di situ. Dan masyarakat sendiri mayoritas, terutama para politisi-politisi yang bergerak di level, saya pikir itu pimpinan-pimpinan di level masyarakat, itu kan bukan menjadi topik
yang menarik untuk dibahas. Siapa kandidat pimpinan dan punya kompetensi apa? Iya. Itu kira-kira. Ya, hanya yang jadi permasalahan di sini adalah pada saat anak pejabat itu ikut dalam kontestasi, maka yang terjadi adalah privilege, ada sebuah keistimewaan, dan bahkan mereka diperlakukan layaknya adalah orang yang akan disetting menjadi kepala daerah selanjutnya atau kepala negara selanjutnya. Itu yang kita lihat, karena seperti yang abang bilang tadi bahwa masyarakat sekarang oke lah, Nepo Boy tidak perlu kita diskusikan. Yang kita diskusikan adalah keilmuan yang dia miliki. Oke. Tetapi pada saat kita berhadapan dengan masyarakat, hal yang seperti itu termentahkan gitu. Yang fakta itu terjadi adalah bahwa masyarakat melihat pada covernya gitu. Ya, apa isi dompetnya, dia anak pejabat dari mana, gitu, dari orang kaya dan sebagainya. Tidak melihat pada dia ini layak tidak menjadi seorang pemimpin gitu. Pada akhirnya Nepo Baby ini akan menjadi cikal bakal politik dinasti gitu. Dan politik dinasti sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip demokrasi itu, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan kedudukan di pemerintahan gitu, maupun hukum itu sendiri. Nah, ini yang harus kita pelajari. Yang kedua terkait dengan larangan tadi, penyelenggara negara yang bersih dari KKN gitu. Pertanyaannya, apakah Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 ini perlu kita hapus hanya karena alasan ini sudah tradisinya kita orang timur lah gitu. Masa sih seorang ayah atau keluarga tidak mau menjadikan keluarganya sendiri jadi pejabat gitu. Berarti orang bilang pengkhianat keluarga gitu. Nah, ini menjadi tradisi kan? Iya. Tetapi tradisi ini ya bertolak belakang dengan namanya prinsip demokrasi itu. Nah, ini yang harus kita jawab sebagai orang akademisi. Bagaimana, Bang Alfian? Undang-undangnya harusnya tetap ada. Yang mungkin kita harus kritisi di balik undang-undang itu adalah kontennya. Kan kita tidak bisa menafikan keturunan itu apapun kita akan berjuang mati-matian. Kalau itu saya sepakat. Tetapi yang hari ini hilang dalam konteks itu kan sebenarnya budaya malu atau etika kita dalam bermasyarakat, berbudaya, bahkan berkeluarga. Nah, apa itu etikanya? Kan hari ini karena privilege tadi, saya banyak memanfaatkan privilege itu. Banyak sekali. Nah, sementara kalau kita mau berkaca dari negara-negara yang jauh lebih maju atau mapan dalam berdemokrasi, sekalipun itu belum sempurna, contoh saja Jepang, bagaimana kepemimpinan itu seperti dua koin uang, yang satu sisi dia tunjukkan bahwa dia mampu sebagai pemimpin, di sisi lain ada yang mengontrol dia sebagai pemimpin, yaitu etika dan budaya malunya. Pada saat dia melakukan hal-hal yang memang tidak pantas untuk dilakukan sebagai standar kepemimpinan, dia akan dengan sendirinya mundur dan bahkan meminta maaf kepada publik. Kalau di Indonesia itu bukan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan, bahkan kalau bisa ditutupi. Dan itu fakta. Artinya hari ini ya betul, privilege itu saya begini, jangankan keluarga pemimpin, keluarga di masyarakat saja yang biasa-biasa, orang tua, saudara, om, tante dan sebagainya, dia akan berusaha untuk memberi privilege kepada keluarganya. Dan itu menurut saya wajar. Tapi kan yang tidak wajar itu budaya kita, etika kita, budaya malu kita untuk mengukur bahwa saya pantas tidak mendapatkan privilege itu atau menggunakan privilege itu. Ukurannya apa? Ya etika, moral, ya termasuk salah satunya kalau dia tidak punya ilmu pengetahuan, tidak akan terjadi itu etika dan moral. Ya anggap itu hal yang biasa. Dan kalau ditanya, mayoritas
etika juga? Tidak, ukurannya kalau dia tidak punya ilmu pengetahuan, maka tidak akan pernah dia pikirkan bagaimana itu budaya malu. Nah, saya cenderung berpikir bahwa bahkan orang-orang yang biasa sederhana di desa-desa, kelihatannya kan kita menganggap mungkin sebagian itu tidak punya ilmu. Ternyata mereka punya ilmu yang cukup tinggi. Apa itu? Dia punya rasa tahu diri, etika moralnya itu bekerja. Pada saat disodorkan dan dia merasa bahwa itu bukan tempatnya, dia tidak akan memaksakan diri untuk melakukan itu. Apapun itulah, walaupun punya kesempatan yang sangat luar biasa, tapi orang-orang yang seperti itulah yang sebenarnya pantas kita jadikan pemimpin. Iya. Karena dibalik itu dia punya ilmu, dan ilmunya itu tercermin dari budaya dan moralnya dia dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Tidak serta-merta dia akan menggunakan hak istimewa itu. Seharusnya ya. Ya, Di ajarannya orang Buton itu ada namanya istilahnya Pobici-bici kuliah atau bici-bici kuliah, yang di dalamnya itu ada frasa Pumamayaka. Harusnya itu budaya malu itu tertanam dalam hati kita, utamanya para pejabat maupun anak pejabat atau keluarga pejabat. Karena kalau kita tidak mempunyai budaya malu, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan kita akan telan semuanya, Pak. Karena begini, kekuasaan itu ada seorang pakar mengatakan bahwa sangatlah lezat. Kekuasaan itu sangatlah lezat. Apalagi kekuasaan itu dinikmati oleh orang yang belum pernah memegang kekuasaan. Sampai-sampai kekuasaan itu tidak mau dilepaskan. Ya. Betul. Bagaimana caranya mempertahankan namanya status quo tadi adalah mempertahankan keluarganya masuk dalam birokrasi gitu. Ya, katakanlah dia seorang bupati gitu, maka istrinya jadi ketua DPR, pamannya jadi katakanlah atau keluarga yang lainnya jadi kepala dinas gitu. Itu adalah bagian dari nepotisme. Tetapi yang kita bahas di sini adalah nepo baby di sini adalah bagaimana para pejabat itu mendorong anaknya agar mereka meneruskan mempertahankan status quo tadi. Dalam sisi yang lain itu adalah hal yang ya tidak boleh lah mengekang kebebasan orang ya. Karena dalam negara kita adalah setiap warga negara mempunyai hak memilih dan dipilih. Tetapi di sisi lain anak pejabat ini punya power loh gitu. Yang beda dengan anak tukang beca, beda dengan anak penjual sayur. Sementara dalam negara demokrasi, anak pejabat dan anak penjual sayur itu sama derajatnya di dalam hukum dan pemerintahan gitu. ya. Nah, gitu. Pandangannya Bang Alfian, apakah ini perlu direduksi nepotisme ini, atau ini perlu dibiarkan saja? Oke lah, sudah biarkan aja. Nepo baby sebenarnya di Amerika itu sudah mulai jauh sebelumnya sudah terkenal, karena kita melihat lebih banyak, mungkin tidak sebanyak di dunia politis ya. Kalau di Amerika itu lebih banyak didominasi dunia entertain atau artis dan lain-lain. Nah, di sana turunannya akan juga berperan di wilayah orang tuanya mereka berkarir, dan itu saya pikir wajar karena dalam karir orang tua dan anak tumbuh sejak dini, dia sudah mengenal itu bagaimana dunia orang tuanya bekerja berkarir, sehingga alam tentang dunia entertain, dunia keartisan, dunia aktor itu mereka sejak dini sudah mengalami, dan secara otomatis dia pelajari. Dan kita juga bisa mengambil contoh misal di Indonesia, bagaimana salah satu suku itu punya budaya berdagang. Artinya pilihan profesi, mereka akan memilih profesi berdagang. Itu juga karena dipengaruhi pertumbuhan mereka pada masa kecilnya, orang tuanya sudah berusaha, dan akhirnya ilmu pengetahuan tentang dunia itu
saya pikir mereka jauh lebih baik daripada yang tidak mengalami itu. Nah, nepo itu jadi menarik, artinya sebenarnya ini bukan, kalau diambil sebagai karir individu, itu saya pikir bagus-bagus saja. Yang menjadi masalah kan kalau ini dibawa ke ranah publik, di mana kepemimpinan menjadi sebuah syarat utama dengan standar tertentu, karena dia harus memimpin sebuah masyarakat, sebuah wilayah, dan mengelola anggaran yang cukup besar. Kalau tidak dibarengi dengan kemampuan dan kemapanan, kompetensi untuk bagaimana mengelola itu semua, akhirnya bisa menjadi malapetaka. Nah, sehingga kalau nepo baby, saya berpikir kalau itu digunakan dalam konteks yang skupnya kecil, yang memang diperlukan kemampuan-kemampuan dan memang kompetensinya akhirnya terlihat, saya pikir wajar. Nah, konteks itu begini, kita di Buton harusnya bersyukur juga sih. Pertama, nepotisme, kalau bicara Kesultanan Buton, itu kan ada sistem pemerintahannya. Nah, di sistem pemerintahan Kesultanan Buton, bagaimana memilih raja, sultan, bahkan termasuk perangkat-perangkat kesultanan, itu sudah punya aturan main yang kita kenal dengan trias politikanya. Nah, bahwa ada kelompok eksekutif, ada kelompok legislatif, dan ada kelompok yudikatif. Yang eksekutif dalam hal ini sultan atau raja, bahkan tetap masih jalur darah. Tapi di situ bukan semata-mata darah yang menjadi taruhannya. Bahwa Anda walaupun punya darah untuk bisa ditunjuk jadi sultan, tapi Anda bisa dipilih karena kompetensinya. Nah, yang mungkin masyarakat Buton atau di Kesultanan Buton kita sering dengar namanya untuk menseleksi sultan atau memilih sultan, mereka harus mengalami tahapan, salah satunya tiliki. Bagaimana mencermati kandidat ini, dan itu kan yang diukur apa sih? Pasti kompetensi. Salah satunya adalah moralitinya. Bagaimana moral? Karena di Undang-Undang Martabat 7, panduan bagaimana ke sistem pemerintahan itu, kalau kita gali lebih dalam, itu sebenarnya lebih mengarahkan kita kepada etika bermoral. Salah satu falsafahnya tadi, binyu-binyu kikuli. Kalau tidak mau dicubit orang lain, jangan coba-coba cubit. Ya. Nah, itu artinya cubit dulu diri sendiri sebelum cubit orang lain. Ya. Nah, itu kan sebenarnya nilai ukurnya. Artinya dari sisi turunan, dari sisi privilege, bahwa memang Anda tidak bisa memilih dilahirkan oleh orang tua siapa, itu boleh digunakan. Tapi dalam konteks kepemimpinan ada syarat yang harus dipegang teguh. Apa itu? Standar kepemimpinan itu. Dan standar kepemimpinan yang paling penting menurut saya adalah yang pertama itu moralitas, etika moral. Bahwa kita betul butuh orang pintar, betul. Tapi di atas orang pintar harus ada moralnya. Karena untuk mencapai fase moral, orang butuh ilmu pengetahuan. Oke. Tanpa ilmu pengetahuan, saya pikir kita akan susah mencapai tingkat moralitas yang tertinggi. Gitu. Ya, saya kasih kesempatan sama teman-teman ya untuk berbagi ilmu atau informasi terkait ini. Ibu Nur Hayati sudah berada di tempat. Ya. Nampaknya saya ini melihat ada kontradiksi antara, silakan Bu, ya, kontradiksi antara namanya spoil system dan merit system. Gitu. Ya. Ya, baru bergabung Ibu Nur Hayati. Selamat malam dan assalamualaikum Bu. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah. Setelah
setelah sekian lama tidak bertemu, malam ini alhamdulillah bersua kembali. Kita bincang-bincang intelektual ya terkait dengan fenomena sosial masyarakat ya, dan pemerintahan yang sekarang ini menjadi bahan perbincangan baik itu oleh semua kalangan, khususnya akademisi. Karena pada malam hari ini kita mencoba untuk mengkaji terkait dengan istilah nepo baby, nepotisme sayang atau nepotisme yang di dalamnya itu adalah ada unsur anak yang didorong secara khusus mendapatkan privilege agar menggantikan posisi orang tuanya. Sementara dalam negara demokrasi itu tidak mengenal akan hal itu. Itu hanya dikenal dengan sistem monarki. Bahwa kalau ayahnya adalah seorang raja, maka kewajibannya anak untuk meneruskan tahta kekuasaan. Tetapi dalam negara demokrasi tidak mengenal akan hal itu. Fakta yang terjadi adalah sekarang kita lihat secara gamblang gitu. Nah, maaf kalau saya sebut nama misalnya yang baru-baru ini misalnya Gibran misalnya. Ya. Itu ya memang didorong dan ini memang istilah yang pada waktu Gibran itu mencalonkan dirinya sebagai wakil presiden. Tetapi kan bukan hanya Gibran saja, ada banyak-banyak putra-putra mahkota yang ada di daerah, Bu. Yang sekarang itu sudah luar biasa banyak yang tidak terbendung lagi gitu. Nah, bagaimana melihat fenomena ini, Bu, dalam negara demokrasi seperti ini? Ya, silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita masih dapat bertemu dan ini merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan kita harus benar-benar memanfaatkan pertemuan malam ini. Dan malam ini saya pikir adalah pertemuan yang sangat luar biasa, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada penyelenggara yang telah mempercayakan kami sebagai salah satu narasumber malam ini yang akan berbicara soal nepotisme baby. Kalau disandingkan dengan yang namanya demokrasi, sudah pasti ini adalah pelecehan ya, pelecehan demokrasi. Nah, karena kita tahu bersama bahwa esensi dari demokrasi itu ada penyetaraan. Bagaimana semua masyarakat mendapatkan ruang, dalam hal ini warga negara, tidak terbataskan oleh kekuasaan siapapun. Itu pertama. Nah, kedua, esensi dari demokrasi yang berhubungan dengan nepotisme tadi ya. Nah, itu ada merit system. Ya, kita nepotisme ini dia berlawanan dengan yang namanya meritokrasi. Itu. Jadi kalau dikatakan memang sangat luar biasa pelecehan terhadap demokrasi. Nah, terus di esensi demokrasi juga itu ada partisipasi masyarakat. Nah, kalau dikuasai oleh satu kelompok yang biasanya kita kata orang ABG dikatakan bahwa adalah kelompok oligarki, nah partisipasi itu tidak akan lahir di situ. Jadi peluang masyarakat lain yang tidak memiliki kekuasaan saat ini tidak diberi ruang, sementara demokrasi tidak menginginkan itu. Nah, ini merupakan pelecehan yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya, apa yang salah dalam negara kita ini? Di mana salahnya? Terus maraknya yang namanya money politik, salahnya di mana seperti itu?
ada banyak teman-teman yang sekarang yang lagi menggembar-gemborkan untuk mengadakan gerakan anti money politik. Terus saya tanya, kalau kita tidak mengetahui akar dari money politik, maka sama saja bohong perjuangan itu. Kita harus tumbangkan dari mana, atau kita harus pangkas, atau kita harus cut dari mana money politik itu. Nah, kalau kita tidak tahu, sama kalau dianalogikan kita mandi, guyuran itu dari kaki ke atas tidak akan pernah bersih. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Nah, terus tadi ada yang disampaikan oleh praktek nepotisme diri. Gibran misalkan ya, yang lagi maraknya kemarin itu, menurut saya betul apa yang dikatakan oleh Bung Darmin tadi, bahwa bukan cuma di pusat, di daerah, malah daerah kita juga ini banyak mereka yang menguasai, turun temurun malah, ya, kalau bukan anaknya istrinya, ya, kalau bukan istrinya omnya, tantenya, dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari aspek hak sebagai warga negara memang tidak salah, tetapi dilihat dari sisi demokrasi itu merupakan pelecehan. Apa tidak ada? Nah, ini kita harus tinjau kembali regulasi itu ya, yang berbicara tentang nepotisme. Sejauh mana sih batasan nepotisme itu? Di undang-undang nepotisme, saya pikir semua negara yang ada di dunia yang menganut sistem demokrasi negaranya pasti akan menolak yang namanya sistem nepotisme, karena tidak sangat bertolak belakang dengan yang namanya prinsip-prinsip demokrasi. Nah, ini mungkin tugas kita, apalagi kita ini hidup dalam dunia kampus ya. Jadi ini adalah tugas kita. Tugas kita bagaimana menyadarkan masyarakat akan hal praktek-praktek yang sudah jauh dari sendi-sendi demokrasi. Nah, kalau kita kembali ke nilai-nilai budaya kita, justru yang namanya demokrasi itu ada pada daerah kita. Salah satu artikel Amerika kemarin saya tahu itu karena kebetulan dosen saya sendiri, Pak Prof. Reswanda Imawan almarhum, ketika beliau dari Amerika terus naik pesawat, di pesawat itu dia dapat satu artikel, dia baca bahwa kalau ingin belajar demokrasi maka belajarlah pada demokrasi Kesultanan Buton. Luar biasa. Itu salah satu artikel ya. Tangan dong. Artikel Amerika. Gitu. Itu Pak Reswanda Imawan, bukan orang Buton. Nah, kebetulan beliau pada saat itu adalah pembimbing saya di UGM, di ilmu politik. Nah, betapa hebatnya kita ini. Nah, kenapa kita tidak kembali menggali nilai-nilai itu? Nah, rupanya ketika kita melihat nilai-nilai Sarapatanguna, tidak sesederhana itu, tetapi luar biasa dalam filosofis, dalam berdemokrasi, dalam bernegara, dalam tatanan pemerintahan. Check and balance yang jauh sebelumnya negara-negara lain itu menerapkan, kita di Buton ini sudah. Pembagian kekuasaan atau pembesaran kekuasaan teori Montesquieu. Sebelum Montesquieu mencetuskan, kita sudah memperlakukan pemisahan kekuasaan itu. Artinya apa? Itu adalah pilar-pilar demokrasi yang sangat luar biasa. Kenapa kita tidak kembali ke situ? Kenapa lokal wisdom itu kita tidak menggali dan menerapkan dalam penerapan pemerintahan kita? Nah, dijamin oleh undang-undang di Otoda itu jelas. Penyelenggaraan pemerintahan daerah itu kita bisa sesuaikan dengan nilai-nilai lokal yang ada, tentu saja yang tidak bertentangan dengan konstitusi tertinggi. Nah, ini mungkin tanggung jawab kita bersama yang perlu kita diskusikan. Apalagi ya?
Saya pikir untuk sementara Ini nanti kita kembangkan di luar- diskusi ya. Ini luar saja biasa, mungkin yang luar saya bisa biasa. sampaikan. Terima kasih. Saya Iya. kembalikan ke Belum menutup Bunda ini, masih kita gali lagi. Iya. Jadi saya dapat informasi Bu, misalkan mungkin bulan Oktober 2024, insya Allah sudah promotor jadi dokter. Insya Allah luar biasa. Saya dapat ini kisi-kisi dari teman-teman gitu. Ya. Ini terserang apa yang dijelaskan oleh Ibu Nur Hayati tadi seakan-akan itu menusuk dada kita gitu, menusuk kalbu kita yang selama ini ada kesan pembiaran gitu. Pembiaran praktek-praktek nepotisme ini bukan hanya menjadi calon presiden, calon kepala daerah, bahkan di dalam tubuh birokrasi PNS itu pada waktu seleksi jabatan ada kekentalan nepotisme di dalamnya gitu. Dan itu pada saat kita telusuri semacam kewajaran bagi mereka. Ini menurut saya ya seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Nur Hayati tadi adalah pelecehan demokrasi sampai ke dalam-dalamnya gitu. Bahkan oleh Rege Gerung itu mengatakan itu adalah sebuah pembusukan demokrasi sampai ke akar-akarnya gitu. Ini luar biasa. Gitu. Ya maka coba kita lihat bahwa kita ini sudah punya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Tetapi dalam prakteknya ini juga dilecehkan juga ini. Apakah kita harus membuat satu aturan baru khusus untuk nepotisme itu? Supaya bisa lebih konsen lagi bahwa dalam tubuh birokrasi ini memang kita harus menggarap baik-baik, kita harus mencabut akar namanya nepotisme itu. Meskipun ini adalah sebuah budaya, nepotisme ini kan kalau dalam studi-studi perbandingan antara demokrasi di barat dan demokrasi di timur, demokrasi timur itu kekentalan budaya itu masih kuat gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, Ibu. Bagaimana melihat antara kultur yang sangat kuat ini di mana unsur kekeluargaan itu sangat mendominasi dalam pengambilan keputusan di pemerintahan dengan menerapkan sebuah idealismenya prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Itu yang menurut saya menjadi tugas besar kita, memilah itu. Gimana itu memilahnya gitu. Ya, menghilangkan praktek nepotisme itu yang dimana praktek nepotisme ini seakan-akan ada unsur budaya di dalamnya gitu. Kalau menurut saya kalau berbicara budaya kayaknya bukan deh. Salah. Karena budaya itu kan kebiasaan yang dari zaman dahulu turun temurun yang dilakoni dan dihormati karena di situ ada nilai sisinya. Tetapi praktek atau mementingkan keluarga itu sebenarnya tidak salah kalau dilihat dari aspek kekeluargaan. Dalam agama kita juga, mohon maaf, itu dianjurkan sebelum kamu membahagiakan orang lain, bahagiakanlah keluarga kamu, diri kamu. Tetapi kalau dibawa pada aspek publik dalam hal ini berbicara pada kebijakan, kepentingan pemerintahan yang sebagai penyelenggara negara, itu tidak pas. Sangat tidak pas. Nah, terus kalau dikatakan budaya, saya pikir itu bukan budaya. Tetapi suatu pola sistem yang sengaja dibangun atau diciptakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin mempertahankan atau merebut kekuasaan. Nah, ini mungkin yang perlu kita pilah di situnya. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa dia adalah sebuah budaya. Kalau menurut saya kurang sepakat.
bahwa nepotisme itu adalah budaya, bukan kebiasaan, ya, kebiasaan dalam tanda kutip seseorang atau kelompok yang ingin mempertahankan kekuasaannya, baik dalam segi ekonomi, sosial, politik, dan bahkan yang lainnya. Akan kebanyakan juga misalkan ada yang mengaku-ngaku saya turunan dari ini, merasa orang dia lebih mulia dari yang bukan turunan dari situ. Nah kebanyakan kan mereka dia berbicara soal yang dulu-dulu. Tetapi yang jadi pertanyaan sekarang ini, kamu sebagai turunannya itu apa yang telah kamu sumbangkan untuk daerah? Nah itu praktek kecil kalau dalam masyarakat, ya, masyarakat awam. Seperti itu mungkin kalau dianalogikan. Jadi kalau menurut saya itu bukan suatu kebiasaan, bukan suatu budaya. bukan suatu budaya.